Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan daripada segenap para rekan-rekan, para pejuang-pejuang. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa rasulah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dunia dan akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malikul Ahad, Al-Fardus Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Ya akhwan rahimakumullah, saat ini kita berkumpul bersama-sama khususnya di dalam bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat yang besar buat kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya yang mulia yang agung,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menyatakan di dalam firman-Nya memberikan pesan kepada kita, memberikan tuntunan arahan kepada kita. Allah mengatakan, sesungguhnya aku Allah tidak mungkin menurunkan bala dan musibah, ya. Bagaimana mungkin aku Allah tega menurunkan bala dan musibah? Wa anta fihim, sementara Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kalian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, dan bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah sementara kepada satu kelompok, satu kaum, sementara kaum itu dalam keadaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya seperti ini ya ikhwan. Allah mengatakan Allah tidak akan menurunkan bala musibah kepada satu kaum, kepada satu kelompok, kepada satu daerah, kepada satu negara, kepada satu tempat kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengahnya. Tapi kalau kita bicara saat ini, Rasulullah sudah tiada. Rasulullah sudah meninggal dunia. Ketika di zaman Nabi ayat ini turun, Nabi Muhammad ada di tengah-tengah para sahabat. Tapi saat ini Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggal. Sehingga apa maknanya, apa tujuannya, apa tafsirannya, apa gambarannya, apa jabarannya, apa syarahnya. Maka mereka para ahli mufassir, para ahli tafsir mengatakan kalimat wa anta fihim dalam ayat ini diartikan syariatu Muhammadiyah hayyun ma'ahum. Bagaimana cara menghidupkan Nabi ada di tengah-tengah kita, yaitu dengan cara menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syariat Nabi dihidupkan, perjuangan Nabi dihidupkan, ya, maka dengan itu juga kita menghidupkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Dan kalau sudah ada daripada Rasulullah di tengah-tengah kita dengan cara menghidupkan syariat Nabi, bala musibah bakal dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak bala itu dua. Pertama, hidupin syariat Nabi, yang kedua memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa itu tadi? Dikatakan ada yang mengatakan, ini maqalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan nuzul bala bi kathratid dzunub. Diturunkannya bala musibah itu sebab apa? Banyaknya daripada dosa, banyaknya kemaksiatan yang merajalela, Allah menurunkan bala dan musibah. Rufil bala bi kathrati taubat wa ta'at. Diangkat itu bala, dijauhkan itu musibah, disingkirkan itu masalah dengan memperbanyak taat dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu kita sampaikan di sini, saat ini kita semua, rekan-rekan semua sedang mencoba, berusaha keras untuk menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Rasul, juga mengajak orang lain untuk apa? Perhatian dengan para thalibul ilm. Nah, ini yang harus diapresiasi, ya. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang mencari ilmu ini titipan Nabi Muhammad. Karena mereka nanti yang akan menjadi apa? Penerus, pembawa tongkat estafet perjuangan Sayyidina Muhammad. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sabdanya, innal anbiya lam yuwarthu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarsul ilma al ulama warasatul anbiya. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya para nabi, para rasul itu tidak meninggalkan harta benda, emas, perak, harta jabatan, enggak, itu bukan peninggalan para anbiya. Karena itu tidak berarti di hadapan Allah. Tapi peninggalan para anbiya yaitu ilmu, dan sesungguhnya ulama adalah penerus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gerakan-gerakan rekan-rekan sekalian yang mengajak kawan-kawan kita di luar sana untuk mengikuti, peduli, perhatian dengan kawan-kawan yang sedang mencari ilmu, para santri-santri di pondok-pondok pesantren yang luar biasa. Antum semua sudah menunjukkan bagaimana pembuktian nyata berkhidmat dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kita berkhidmat dengan baginda Nabi Muhammad, kita kasih beras, kita suplai beras, kita bagikan kepada mereka rezeki dan lain sebagainya, sebagai bentuk kepedulian kita kepada para pengemban-pengemban ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang harus diapresiasi. Sehingga dengan hal itu, ini santri yang saat ini sedang mengaji, belajar, susah payah, berjuang dia, kita bantu, kita support, itu nanti akan tumbuh menjadi ulama. Nanti akan manfaat di tengah-tengah kampungnya, manfaat di daerahnya, manfaat di mana-mana, sehingga akan yantasir, mereka akan berkembang, mereka akan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada jasa kalian. Di situ ada jasa kalian. Ketika kita ini memiliki jasa, itu bukan berarti kita hanya memberikan rezeki saja. Bukan hanya dengan kita memberikan daripada harta saja. Kenapa? Karena nggak semua orang punya duit.
nggak semua orang punya harta, tetapi ada cara lain untuk kita juga bisa mengabdi kepada mereka, membantu mereka bukan hanya dengan harta, dengan tenaga. Kita bantu dengan tenaga, kita jadi wasilah, ya, sehingga Nabi mengatakan apa? Man dalalal khair kafailihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala serupa sebagaimana yang dikerjakan oleh orang tersebut. Kita dapat bantuan dari orang-orang, kita bawa ke pondok pesantren, itu nasi dimakan, itu makanan akhirnya jadi daging, jadi darah, kemudian ini anak ibadah dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya apa? Mereka mencari ilmu agama Allah, ngafalin Quran, hafal itu Al-Quran, diamalkan oleh dia, dibaca tiap hari, maka antum semua mendapatkan dan kebahagiaan daripada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngirimin, yang ngasih duit, yang titipin rezekinya, dapat juga pahalanya. Enggak berkurang, sama Allah kasih, Allah Maha Adil. Sehingga hal ini harus kita pahami baik-baik. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu para thalibul ilm ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita di situ juga membantu daripada umat Nabi yang sedang berjuang ada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk para dermawan, Anda jangan pernah berpikir dengan Anda mengeluarkan harta Anda, mengeluarkan sedikit rezeki Anda itu akan mengurangi harta kekayaan Anda, tidak. Tetapi matematikanya Allah ini beda dengan matematikanya manusia, ya. Sehingga Nabi mengatakan di dalam hadisnya apa? La yanqisu malun shadaqah. Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad. Akan tetapi akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu daripada apa? Ini daripada satu hal yang pasti. Nabi mengatakan 3 kali, ditambah dan ditambah. Berarti apa? Hal yang pasti, dan semua yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi. Ya, ketika kita sedekah bakal diganti sama Allah berlipat ganda. Itu investasi akhirat. Kalau kita investasi dunia, mungkin itu uang yang kita simpan, kekayaan yang kita miliki hanya berarti ada di atas tanah saja. Tapi ketika kita mati, semua tidak berarti lagi. Akhirnya menjadi apa itu harta yang kita punya? Jadi warisan. Ya, kalau anak-anaknya soleh-soleha, adanya warisan orang tua, ya, dibagi dengan cara faraid, dengan cara adil, dengan cara syariat, maka nggak jadi beban sama si mayit. Tapi ketika anak-anaknya tidak mengerti syariat, apalagi kita tahu uang warisan itu panas, akhirnya apa yang terjadi? Ada sama-sama satu saudara saling bunuh-bunuhan gara-gara duit. Ada keluarga bunuh-bunuhan gara-gara sebidang tanah, aset, dan lain sebagainya, dan nggak jadi manfaat. Siapa yang terbebani? Si mayit. Sehingga yang perlu kita pahami baik-baik, orang tua yang sukses, orang tua yang sangat mulia, mereka yang meninggal tapi telah meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, bukan meninggalkan harta benda. Nah, itu orang-orang tua yang sukses. Dan juga ajarkan anak-anak kita untuk bisa meneruskan perjuangan orang-orang tua kita yang mereka perhatian dengan apa syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sangat penting, saudara. Sehingga yang harus kita pahami baik-baik kepada para dermawan, Anda jangan pernah memikirkan harta Anda yang telah Anda keluarkan itu hilang begitu saja, tidak. Tetapi semua itu akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas karena Allah dan Rasul. Ya, sehingga kita ini nggak tahu kita masuk surga ini dari ibadah yang mana, kita tidak tahu. Karena kita udah banyak dosa. Kita punya dosa ini sangat banyaknya sampai melampaui nafas kita, melampaui daripada segala sesuatu yang kita miliki. Kenapa? Kadang-kadang kita ini melakukan dosa tanpa kita sadari, ya. Sehingga kita harus imbangi dengan apa? Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, dengan taubat, dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan istighfar, dengan zikir, dan juga dengan berinfak. Berikan apa yang kita miliki kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita. Yang hartawan, mereka berjuang dengan hartanya. Yang memiliki ilmu, mereka berjuang dengan ilmunya untuk agama. Yang memiliki jabatan, mereka memperjuangkan agamanya melalui jabatan-jabatan mereka. Yang punya daripada keahlian masing-masing, perjuangkan ini agama dengan keahlian masing-masing. Sehingga dengan hal itu, akhirnya Allah Ta'ala akan memberikan berkah dunia sampai akhirat buat kita. Ya, jangan kita pernah berkecil hati. Jangan kita pernah minder di dalam memberi, ya. Karena kadang-kadang ada polemik di luar sana. Kadang-kadang kalau pengen ngasih infak, ngasih rezeki, ngasih sesuatu itu, kalau nominalnya kecil dia mundur, dia malu.
Dia nggak mau karena nominalnya kecil. Padahal apa? Allah nggak ngelihat nominal. Yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat itu daripada keikhlasan kita di dalam hati, kepedulian kita dan perhatian kita dengan agama. Jadi jangan pernah kita minder dengan nominal yang kita akan beri. Kenapa? Karena itu bukan segala sesuatu yang penting, tetapi yang paling penting rasa kepedulian kita kepada syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan ada namanya Syekh Abi Bakar, ya, Al-Imam Syekh Abi Bakar. Ini beliau itu hidup di kota Baghdad. Ketika beliau meninggal dunia ini, ada salah satu muridnya bermimpi. Diberikan ilham oleh Allah melihat di dalam mimpinya gurunya ini Syekh Abu Bakar itu mendapatkan singgasana dari emas, mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya, diberikan yang namanya kuburannya itu Raudhah min Riyadil Jannah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdengar suara, "Ya ibadi Abi Bakar, wahai hambaku Abu Bakar." Yaitu nidanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Tahu nggak kamu, kenapa kamu aku berikan kemuliaan di dalam kubur? Aku berikan keistimewaan di dalam kubur." Maka Imam Abu Bakar Asyubaili mengatakan apa? "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini semua kau berikan karena ilmuku." Karena ini ulama besar Imam Abu Bakar ini. Atau mungkin karena ibadahku, puasaku, sholatku, zakatku, karena ilmuku yang manfaat aku sebarkan dan lain sebagainya. Apa katanya Allah? "Wahai Abu Bakar, bukan dengan semua itu aku berikan ini semua dan aku akan masukkan kau ke dalam sorga. Bukan dengan semua itu. Aku berikan ini semua untukmu. Ingatkah kamu ketika berjalan di tengah malam di kota Baghdad, kamu pulang dari satu tempat, bawa makanan, bawa minuman, kamu jalan, kamu ketemu seekor kucing yang dalam keadaan kedinginan dan sekarat. Kamu nggak tega, kamu ambil dan kamu berikan makanan dan minuman dari yang kau bawa, kemudian kau ambil, kau masukkan ke dalam jubahmu untuk kau berikan kehangatan. Setelah itu kucing sehat kembali, kau lepas kembali. Kau rahmat kepada itu kucing, kau tolong itu kucing." Maka Imam Abu Bakar Asyubaili mengatakan, "Iya ya Rabb, saya ingat, saya nyelamatin kucing." Maka Allah mengatakan, "Karena kau rahmat kepada makhlukku, maka aku pun merahmat kepada dirimu. Aku berikan ini semua karena gara-gara kamu nolongin seekor kucing." Bayangin, nolong seekor kucing dapat daripada kemuliaan yang luar biasa. Lalu Anda pikirkan bagaimana yang saat ini kau tolong adalah umat baginda Nabi Muhammad. Yang saat ini sedang kau tolong adalah siapa? Santri-santri yang berjuang di pondok pesantren. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, ini harus kita pahami baik-baik. Allah Ta'ala itu memberikan banyak jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya daripada hal-hal yang semacam itu. Kemudian Imam Ghazali juga dikatakan dimasukkan ke dalam surga karena memberikan waktu kepada seekor lalat yang sedang minum tintanya. Biarin diminum. Rahmat sama lalat, biarin dia minum. Setelah dia minum, dia puas, dia terbang sendiri, nggak diusir. Karena sebab itu dimasukkan ke dalam surga, diberikan kemuliaan. Padahal Imam Ghazali siapa yang nggak kenal? Ulama besar, ahli tasawuf yang luar biasa, alim allamah, syuyukh. Ya, kemudian daripada cerita Nabi Muhammad di dalam hadis yang mengatakan seorang pelacur yang menolong seekor anjing, ngasih minum, kemudian akhirnya diberi hidayah oleh Allah, itu pelacur tobat dan akhirnya jadi orang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga. Sebab apa? Gara-gara ngasih minum seekor anjing. Tapi saat ini saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita berjuang bersama-sama, kita bagi makanan, kita bagi rezeki kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kepada mereka orang-orang yang sedang mencari ilmu agama Allah. Masa iya kita nggak mendapatkan kemuliaan tersebut? Sehingga yaitu apa? Husnudzon billah, sangka baik kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan, dari apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan ini jadi jembatan untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati. Yang dapat kemuliaan ini bukan hanya orang yang ngasih rezekinya, tapi orang yang bantu jadi wasilah juga. Kenapa? Karena gara-gara wasilah dia, akhirnya orang itu bisa memberi kepada pondok-pondok pesantren, kemudian kepada para santri-santri, sehingga hal ini Allah Ta'ala bagikan daripada keridhaannya untuk kita semua. Maka oleh sebab itu terus semangat berjuang di jalan Allah, di jalan Rasul. Jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa, jangan pernah kita merasa gelisah, merasa jenuh. Jangan. Ketika dahulu kita nggak pernah jenuh bermaksiat, kenapa saat ini kita jenuh dalam ibadat?
Maka itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Cukup sudah maksiat di masa lalu kita lebur semuanya, kita hapus dosa-dosa itu dengan cara kita mengabdi kepada Allah, kepada Rasul, dengan memberikan tenaga, dan juga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan hajat-hajat kita dunia sampai akhirat. Ya akhwan rahimakumullah. Maka oleh sebab itu saya sering mengatakan, orang yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang. Orang yang bisa nyumbang itu orang yang dipilih sama Allah Ta'ala, orang-orang pilihan Allah, yang Allah gerakkan dia yang bisa nyumbang. Apa buktinya? Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan hartanya, tapi mereka nggak bisa ngeluarin hartanya. Kenapa? Allah nggak pilih mereka. Allah belum pilih mereka. Tetapi ada orang nggak punya, dia nggak punya apa-apa, nggak punya apapun, tapi kadang-kadang dia berusaha, berupaya, cuman 2.000 yang dia punya, dia keluarkan 2.000-2.000-nya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu tandanya orang yang bisa nyumbang itu bukan orang-orang yang punya harta, tapi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang-orang terpilih. Jadi begitu konsepnya, ya. Jangan nunggu dipilih, tapi apa? Kamu harus berusaha untuk bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kau keluarkan hartamu. Hartamu tak akan hilang, karena itu menjadi tabungan di akhirat kelak, sehingga insya Allah bisa menyelamatkan keadaan kita nanti di yaumil qiyamah. Kemudian contohnya, di dalam bulan Sya'ban, saat itu Nabi Muhammad SAW diundang oleh salah seorang wanita tua yang hanya memiliki 2 kekayaan. Kekayaan yang satu seekor kambing, kekayaan yang kedua rumah yang ditempati, sebidang tanah kecil yang dia tempati. Dia undang Nabi, wahai Nabi, saya kepengen rumah saya didatengin sama engkau. Saya kepengen rumah saya disinggahin. Nabi ini kalau datang nggak sendiri, sahabat pada ikut. Kemudian akhirnya Nabi datang ke tempat itu, nenek tua, sahabat itu ikut, dan akhirnya nenek tua itu menyiapkan jamuan. Apa jamuannya? Kambing satu-satunya yang dia punya dia potong. Dia masak untuk menjadi hidangan Nabi Muhammad dengan para sahabat. Hilang kekayaan dia nih. Aset dia satu hilang, tinggal rumah sepetak. Kemudian datang sholat di situ, ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar, tapi al-muhim sholat yang 4 rakaat. Datang sholat di situ, Nabi berjamaah sholat di dalam rumah tersebut. Ketika Nabi sholat, di 2 rakaat pertama, Nabi masih menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Saat itu masih ke sana. Kemudian saat rakaat yang berikutnya, turun ayat untuk memutar arah kiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Akhirnya apa? 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Sholat selesai. Terjadi sejarah perputaran arah kiblat. Allah Ta'ala turunkan daripada perintah. Kemudian akhirnya selesai, Nabi sudah menjelaskan dan lain sebagainya, pulang, ada beberapa sahabat datang, bilang sama si nenek ini udah gak punya apa-apa lagi, sebatang kara, cuman punya rumah yang ditempatin kecil. Datang sahabat bilang, wahai nenek, rumahnya mau dijual gak? Saya mau beli. Nih sahabat langsung diincar tuh tanah tuh. Rumahnya mau dijual gak? Mau saya beli. Kata si nenek, enggak, saya gak mau jual, orang cuman punya satu-satunya. Saya gak mau jual. Kalau saya jual, saya mau tinggal di mana? Udah, harga 3 kali lipat saya bayar dari harga normal. Datang lagi satu sahabat lagi, jangan jual ke dia, jual ke saya saja, saya mau beli. Datang lagi sampai dikepung ini nenek. Banyak yang menginginkan itu tanah. Akhirnya nenek ini bingung. Banyak tanah luas. Kenapa mereka tidak pilih tanah yang lain? Kenapa pilih tanah saya? Ada apa dengan tanah saya? Maka tanya ini nenek, wahai para sahabat, engkau semua bersikeras, berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah saya. Emang ada apa di tanah saya? Maka para sahabat mengatakan, karena di situ ada sejarah. Di situ ada sejarah Islam, di situ ada asar Nabi Muhammad SAW. Perputaran arah kiblat terjadi, wahyunya turun di rumahmu, maka kami akan beli, kami akan bangun masjid. Maka yang kita kenal sekarang Masjid Kiblaten. Nah itu rumahnya itu nenek. Akhirnya si nenek ini mengatakan, kau pengen beli tanah saya dengan harga yang mahal hanya untuk mendirikan masjid? Iya nenek. Yang lain bagaimana? Sama, kami juga akan dirikan masjid, karena ini akan menjadi sejarah. Maka kata si nenek, saya tidak akan jual, tapi saya wakafkan ini untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwakafin itu tanah oleh si nenek, dibangun masjid oleh para sahabat, terjadilah Masjid Kiblaten. Lihat wakafnya si nenek. Kambingnya sudah hilang, tanahnya sudah hilang. Apa dia menjadi orang yang miskin dan terlantar? Tidak. Tapi para sahabat berbondong-bondong untuk membantu si nenek, memberikan tempat dan lain sebagainya, sehingga punya tempat yang lebih layak dan yang lebih bagus lagi. Sementara rumah yang lama menjadi investasi akhirat itu nenek. Bayangkan,
Dari zaman Rasulullah, para sahabat sholat di sana, Nabi Muhammad sholat di sana, berapa banyak yang baca Quran. Sampai saat ini yang kita tahu, kalau kita umroh atau kita haji, kita sempat tuh ziarah ke Masjid Qiblatain. Berapa banyak orang yang sholat di dalamnya, berapa banyak orang yang zikir di dalamnya, berapa banyak orang yang khatamin Quran di dalamnya, berapa banyak orang yang daripada di dalamnya mereka semuanya i'tikaf di dalamnya, ibadah di dalam daripada masjid tersebut, semua pahalanya diberikan kepada si nenek. Artinya apa? Ini bukti bahwasannya orang yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang saja, tapi orang-orang yang semacam ini mereka punya rasa kepedulian terhadap agama. Terkadang harta melupakan kita dengan akhirat karena kita berpikir apa? Harta saat ini yang kekal itu yang ada di tangan kita, padahal semua tidak ada yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu akan binasa, tapi harta yang kekal, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Yang mana di hari tersebut anak sama bapaknya akan lari, istri sama suaminya akan lari dan tidak peduli satu sama lain, mereka akan sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka bingung dengan keadaan mereka masing-masing. Yang menyelamatkan apa? Yang menyelamatkan amaliyah mereka ketika ada di alam dunia. Mereka peduli, mereka ingat dengan Allah, mereka ingat dengan Rasul. Itu yang bakal menyelamatkan mereka. Sebelum hari itu tiba, persiapkan amalan-amalan Anda untuk menyelamatkan keadaan Anda di yaumil qiyamah. Sehingga maka oleh sebab itu di dalam bulan-bulan agung ini, ya, kepada kawan-kawan semua, yuk sama-sama kita tingkatkan semangat untuk terus menjadi wasilah, untuk terus ikut serta, ikut andil di dalam membantu dari umat Nabi Muhammad SAW yang sedang menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan semua diganjar dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan inal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan 'ala sirat wa nasibal minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadal ajwadil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.